Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan sedikit membahas tentang visibility atau modifier visibility yang ada dalam bahasa pemrograman Java. Pada bahasa pemrograman Java terdapat 4 macam visibility, yaitu default, private, protected, dan public. Jadi ini punya perilaku yang berbeda-beda. Sedangkan secara definisi, visibility itu adalah sebuah keterlihatan ya. Bisa tidaknya sebuah variabel, kelas, atau method terlihat dari kelas lain. Jadi ini visibility bisa diterapkan pada kelas, variabel, atau field, dan method. Jadi bisa tidaknya sebuah variabel atau method terlihat dari kelas lain itu tergantung dari visibility yang kita letakkan di depannya atau modifiernya. Jadi hanya ada 4 macam visibility, yaitu default, private, protected, dan public. Untuk yang visibility default ini adalah visibility yang jika kita tidak menuliskan visibility-nya, kalau dia bukan private, protected, dan public, atau tidak ada yang dituliskan, berarti dia termasuk visibility default. Kemudian jangkauannya atau scope-nya bisa terlihat di sini. Kalau dia visibility-nya default, maka dia bisa terlihat di kelas yang sama. Kemudian bisa juga terlihat di subclass yang berada di package yang sama. Kemudian kalau private, dia hanya bisa terlihat jadi semuanya ini no semua. Dia hanya bisa terlihat di kelas yang sama. Bisa diakses dari kelas yang sama ya. Kemudian kalau dia protected, semuanya yes kecuali yang terakhir. Dia tidak bisa terlihat di paket berbeda kalau bukan subclassnya. Tapi dia masih bisa terlihat di paket berbeda. In different package, dia bisa terlihat di paket berbeda jika kelas tersebut adalah subclass dari kelas yang kita beri visibility protected. Jadi variabel-variabel dari kelas tersebut masih bisa terlihat kalau dia merupakan subclassnya. Sedangkan kalau dia visibility-nya public, maka dia bisa terlihat di semua kelas, dan semua subclass, serta di semua package dan subclass yang berada di package lain juga. Jadi dia seperti ini. Kita bisa coba langsung praktekkan di NetBeans. Kita buka NetBeans dulu, kita bikin project dulu, new project. Caranya standar, ini sudah sering kita lakukan. New project, kemudian pilih Java application, next. Di sini kita beri nama projectnya misalnya latihan visibility. Kemudian kita langgan dulu ini checklistnya, finish. Kemudian di dalam ini, dalam source package, kita buat sebuah paket baru, Java package. Kita beri nama Fosalgo, finish. Kemudian kita siapkan juga sebuah paket lain lagi juga, Java package. Misalnya kita beri nama test, seperti ini, finish. Oke, di paket Fosalgo ini kita bikin sebuah kelas, create new class, nama kelasnya kotak. Nanti kita buat beberapa method dan field di dalamnya ya. Finish. Oke, saya hapus dulu komentarnya di sini. Saya hapus. Ya, di sini saya buat method cetak. Jadi tipenya void cetak. Mula-mula saya kasih default semua ya. Cetak. Kemudian buka kurung, balas kurung, buka kurung, enter. Saya juga buat beberapa variabel. Jadi saya buat variabel integer x0, xo, kemudian integer yo, kemudian string warna. Saya kasih nilai ya. X0 nya sama dengan 11, Y0 nya sama dengan 12, warnanya sama dengan black, seperti ini misalnya. Kemudian nanti saya buat cetaknya isinya standar juga, untuk mencetak saja ya. Mencetak variabel-variabelnya show xo, kedua spasi di sini tambah xo. Saya copy saja ini untuk buat yo nya, yo di sini yo. Saya paste lagi di sini untuk buat warnanya, warna titik 2 warna juga. Oke, saya sudah punya saya punya sebuah metode ya, sebuah metode cetak, kemudian 3 buah variabel atau 3 buah field atau 3 buah atribut.
Terserah kawan-kawan mau menyebutnya apa. Oke, ini saya save. Jadi ini semuanya default ya. Ya, kalau dia default maka pertama dia bisa dilihat di kelas yang sama. Ya, ini contohnya. Dia bisa diakses dari kelas yang sama ya, seperti ini. Langsung saya tuliskan namanya XO seperti ini. Jadi ini contoh mengakses variabel XO, YO di kelas yang sama. Kalau saya punya juga metode di sini, saya juga bisa panggil metode ini ya di kelas yang sama. Misalnya metode inisialisasi, void inisialisasi, begini. Maka saya juga bisa panggil ini metode cetak dari dalam sini. Saya tulis cetak. Ini pemanggilan metode ya. Jadi pemanggilan metode dengan variabel beda. Kalau metode berarti ada kurung bukanya kayak begini. Kalau variabel langsung saja sebutkan variabelnya. Jadi kalau metode sebutkan namanya, baru tulis kurung bukanya. Kalau ada parameternya dimasukkan di sini juga ya parameternya. Ini kebetulan tidak ada. Oke, jadi ini adalah pemanggilan dengan cara kalau dia visibilitasnya default. Kemudian kalau dia default apa lagi? Dia bisa dipanggil di subclass di package yang sama. Jadi saya coba buat subclass dulu di sini. Di sini saya buat subclass. Cara bikin subclass kemarin kita sudah belajar tentang pewarisan ya. Jadi saya buat kelas baru. Misalnya nama kelasnya adalah persegi. Saya kasih seperti ini. Kemudian finish. Kemudian saya hapus dulu. Ya, di sini saya tambahkan extend supaya dia menyatakan bahwa dia adalah subclass dari kelas kotak, extend kotak. Oke, seperti ini. Jadi di sini nanti saya bisa buat metode lagi. Misalnya void juga panggil superclass, panggil super. Ya, di sini saya bisa panggil metode kotak. Saya metode ini ya, cetak ya. Cetak, kurung balas kurung titik. Oke. Ya, di sini saya tidak punya metode cetak ya. Jadi metode yang saya panggil ini adalah metode yang berasal dari kelas kotak yang di atasnya. Jadi ini metode dari kelas supernya. Ini juga biasanya kalau mau lebih formal, biasanya orang tulisnya kayak gini. Super titik cetak. Begini ya. Ini jika saya sudah membuat metode yang sama namanya di sini. Jika saya di sini buat metode cetak seperti ini juga, void begini, cetak kayak gini. Jadi untuk membedakan ini metode mana yang saya panggil, kalau saya letakkan di depannya ada kata super, berarti ini adalah metode dari kelas kotak yang ini. Kalau tidak ada supernya, berarti yang saya maksud adalah metode cetak yang ini ya. Jadi ini ada berkaitan dengan overriding. Atau saya tuliskan seperti ini. Kalau saya tuliskan this, berarti yang saya maksud adalah metode cetak yang ini. Oke, ini saya hapus dulu. Itu sekedar overview untuk teman-teman tadi. Jadi saya buat seperti ini. Ini menyatakan bahwa dia bisa dipanggil dari kelas yang beda. Metode cetak ini bisa dipanggil dari kelas yang berbeda, yang merupakan subclassnya ya, di package yang sama. Ini kelas persegi merupakan subclass dari kelas kotak, dan dari kelas persegi ini kita bisa memanggil metode-metode yang ada di kelas kotak. Kita juga bisa memanggil variabel x, 0, y0 dan warna dari sini. Misalnya kita tulisin show warna kayak gini. Ini bisa, tidak error, langsung bisa. Karena dia ada di kelas kotak. Variabel warnanya ada di kelas kotak. Oke, kita lihat lagi di sini. Dia juga bisa, kalau yang ketiga ya, dia bisa terlihat juga dari package yang sama, non subclass ya. Jadi kita bisa, walaupun dia kelasnya bukan, kita bikin kelas baru di sini. Misalnya kelas main atau kelas lain ya. Misalnya apa ya? Misalnya bangun datar misalnya. Kayak gini. Kemudian kita buat objeknya kotak K sama dengan new kotak seperti ini. Di sini kita bisa juga mencetak. Kita bisa mengakses kotak ya. Maksudnya mengakses ini variabel-variabel yang ada dalam sini. Kita bisa mengakses metode cetak atau mengakses warnanya, misalnya k titik warna bisa. Atau kita mau langsung cetak semua variabelnya, terus saya k di sini, terus
cetak seperti ini. Ini bisa. Misalnya di paket sini, saya buat metode, saya buat Java class lagi dengan nama kelasnya adalah persegi panjang. Kemudian kelas persegi panjang ini juga saya buat dia supaya inheritance dengan kelas kotak. Jadi saya tambahkan sini extends, kemudian di sini kotak seperti ini. Ya, kita impor dulu ya. Oke, kita impor. Kemudian di sini saya bisa tulis juga. Saya buat sama seperti ini tadi ya. Nah, panggil super void dulu, void panggil super. Terus yang saya panggil adalah metode cetak juga, atau saya mau panggil variabel lain, misalnya x0 ya, shout x0. Saya langsung panggil saja di sini x0, xo. Dia tidak public ya. Coba kita lihat. Ya, ini dia bilang dia tidak bisa terlihat di different package ya. Jadi kalau dia visibilitasnya default, dia tidak bisa terlihat di paket lain dan subclass lain. Makanya di sini tadi muncul is not public in kotak. Jadi kalau dia mau terlihat di sini, maka kita harus rubah di sini, kita rubah dia menjadi public. Oke, seperti ini. Oke, selesai masalahnya. Tapi saya biarkan dulu dia seperti ini. Saya coba untuk yang lain. Jadi dia ini untuk kelas yang di kelas di paket berbeda, subkelas di paket berbeda. Ternyata dia juga tidak bisa digunakan kalau dia default. Kemudian bagaimana kalau dia di paket berbeda tapi bukan subkelas ya? Misalnya saya buat main di sini juga, kelas main. Kemudian saya buatkan method main juga, mau kelasnya main juga kebetulan. Saya buat method main di SVM. Sini saya buat method main. Saya buat objek kotak kt sama dengan new kotak titik koma. Saya coba akses seperti tadi di sini, seperti di bangun datar ini. Saya mau coba panggil metode cetaknya. Jadi saya tulis ini kt titik apa ini, cetak. Ya, kita lihat di sini apa yang terjadi. Cannot find symbol kelas kotak. Kita impor dulu ya. Ini minta diimpor dulu ya, kayak gini, minta diimpor, impor. Ya, setelah diimpor ternyata error belum selesai, ini ada error lagi. Dia bilang cetak is not public in kelas kotak. Jadi solusinya adalah kalau kita mau tetap mengakses ini, maka nanti di sini harus public. Ya, metode cetaknya ya, public. Supaya dia bisa diakses dari kelas lain di sini. Selesai kan? Jadi ini pemilihan antara public dengan default. Jadi kalau dia mau diakses dari semua paket, jadi supaya dia yes semua ini, bisa diakses dari kelas lain, di paket lain, di kelas lain, di kelas lain, di paket lain juga yang berada di kelas lain, berarti dia harus yes semua ini. Caranya adalah dengan cara merubah modifiernya menjadi public. Kalau dia hanya mau diakses saja di paket yang sama, baik itu dalam kelas itu sendiri maupun kelas lain atau subkelas yang berada di paket yang sama, maka kasih dia default. Dia bisa diakses. Tapi kalau dia diakses dari luar kelas tidak bisa ya. Jadi kalau dia default, maka dia tidak bisa, maksud saya tidak bisa diakses dari paket lain. Jadi kalau dia modifiernya default, maka dia tidak bisa diakses di paket lain. Ingat itu. Dia hanya bisa diakses di paket yang sama saja. Kalau dia modifiernya default. Seperti ini. Kemudian kalau dia merupakan modifier private, jadi kalau private ini tidak bisa diakses dari manapun, semuanya no ya, tidak bisa diakses dari manapun kecuali di kelas itu sendiri. Jadi coba kita lihat di sini, misalnya ini kita rubah jadi private, ya misalnya ini ya, private, ya ini bisa diakses di sini, bisa. Tapi di kelas persegi, dia tidak bisa diakses ya. Dia tidak bisa diakses di kelas persegi, walaupun kelas persegi ini berada dalam satu paket yang sama.
Jadi kalau dia modifiernya private atau visibilitasnya private, maka dia tidak bisa diakses di kelas lain, hanya di kelas itu sendiri. Kemudian kita lihat yang protected. Ya, protected ini dia bisa diakses di semua kecuali di kelas berbeda, di paket berbeda yang bukan subkelasnya ya. Dia tetap bisa diakses di paket berbeda. Yang penting kelas itu adalah subkelasnya. Coba kita buat di sini protected. Di sini tadi ada kita buat persegi panjang ya. Kita di sini buat XO ini adalah mau kita akses di kelas persegi panjang. Maka ini bisa diakses dari luar package. Yang penting dia subkelasnya ya, subkelas dari kotak. Kalau dia protected. Jadi kalau misalnya di sini tadi saya buat protected save dulu, maka nanti di sini dia bisa diakses ya, bisa. Walaupun dia di paket berbeda. Jadi itu karakteristik dari visibility protected. Jadi cukup diingat saja ini, default, private, protected, dan public. Kalau dia mau diakses di semua kelas dan semua paket, maka gunakan public. Kalau dia hanya boleh diakses di paket itu sendiri, maka gunakan default. Kalau dia boleh diakses di semua kelas, walaupun di paket berbeda, tetapi bukan untuk non subkelasnya, jadi dia bisa tetap diakses di paket berbeda, asalkan kelas tersebut merupakan subkelasnya, maka gunakan protected. Kalau dia mau hanya bisa diakses di kelas itu sendiri, tidak boleh diakses dari luar kelas, maka gunakan private. Jadi variabel-variabel biasanya kalau metode yang pakai getter and setter, Java Bean misalnya, atau model, biasanya variabel-variabelnya atau atributnya biasa semuanya private ya. Terus untuk mengakses atribut-atributnya orang biasa gunakan variabel metode getter and setter. Sedangkan ini yang protected biasa lebih banyak digunakan pada saat kita mau banyak bermain dengan inheritance. Jadi kita mau kelas kita tetap bisa diakses variabelnya di subkelasnya, tapi tidak untuk kelas lain yang bukan subkelasnya, maka kita gunakan protected. Saya kira materi tentang visibility saya cukupkan sampai sini dulu. Silakan di like, share jika ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di kolom komentar. Insya Allah kita akan ketemu lagi di video tutorial berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.